kegelapan telah dikalahkan oleh kemahakuasaan dan kekudusan Kristus. Ia tidak lagi di dalam kubur karena ia telah bangkit. Mari kita bangkit bersama-sama, kita berdiri bersama-sama. Kita akan membaca Roma 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan, kita mengikuti sekalian dari Alkitab atau dari layar kita. Membaca Roma 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan. Kita bersatu di dalam doa menyerahkan ibadah ini di dalam pentabisan ibadah. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah berkat anugerah Allah atas ibadah perayaan Paskah Yesus Kristus pada pagi hari ini. Maka ibadah ini ditabiskan dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah turun atas kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian, rayakan. Kita ada pagi hari ini untuk merayakan kebangkitan Tuhan, kehadiran Tuhan kembali di dalam kehidupan kita tanpa terbelenggu oleh apapun. Mari kita bersukacita bersama-sama, rayakan Yesus, rayakan.
kita akan mengangkat penyembahan kita. Kita katakan glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan keagungan-Mu. Engkau berkuasa atas maut, Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Terpujilah Tuhan. Kami boleh berkumpul pada pagi hari ini karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kuasa, ajaiban dan kekudusan-Mu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kemahakuasaan-Mu telah menjadikan kami pada hari ini sebagai kami yang datang merindukan kepada Engkau, sebagai kami yang selalu haus kepada Engkau Tuhan, sebagai kami yang membawa pengucapan syukur, kami yang berlimpah ruah oleh karena semua hal yang Engkau jadikan baik dalam kehidupan kami. Meskipun tidak selamanya semua yang terjadi baik Tuhan. Menurut pandangan kami sebagai manusia, banyak kali air mata yang harus kami keluarkan. Tetapi saat Engkau mengalahkan maut, Engkau telah memberi kepastian bahwa semuanya baik bagi kami. Walaupun segala sesuatunya tidak seperti yang kami bayangkan. Tetapi terpujilah Tuhan, Engkau memegang kendali penuh atas kehidupan kami. Terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti via online. Terima kasih untuk mereka yang mungkin saat ini masih terbatas untuk mengikuti karena kami tahu Tuhan ada di sana. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih karena kami masih bisa merayakan Paskah di tahun 2021 ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Saat kami akan membawa puji-pujian kami, penyembahan kami, dan kami akan diberkati oleh suara kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau satu hati. Kami mau tolak segala daya upaya iblis yang berusaha mengganggu berkat sukacita Paskah yang akan kami nikmati sepanjang ibadah ini. Dan kami tahu hanya Tuhan yang berkuasa, hanya Tuhan yang memberkati dan mencurahkan semua yang baik bagi kami. Kami sambut berkat-Mu Tuhan. Pada saat kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami, bersukacita bersama-sama. Kami tahu ada mereka yang sedang mengalami pergumulan. Kami tahu mereka ada yang mengalami sakit, bahkan mereka ada yang di rumah sakit. Tuhan ada bersama dengan mereka. Kiranya sukacita mereka melimpah ruah di dalam segala keadaan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah bangkit bagi kami. Terpuji termulialah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami angkat doa kami, pengucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja, sahabat kehidupan kami. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Markus pasal yang ke-16 menyatakan bagaimana kisah kebangkitan Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan menyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Dalam ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Luar biasa, sudahlah bangkit, sudahlah bangkit, sudahlah bangkit Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan nyanyian nomor 421 saudara. Saya memberikan kesempatan setelah ayat yang pertama dan ayat yang kedua kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Bagi siapa yang mau bersaksi, apa sih makna kebangkitan di dalam kehidupan saudara? Mungkin 2-3 kalimat yang saudara rasakan, saudara rangkumkan, dan saudara sampaikan untuk menjadi berkat bagi kita sekalian yang ada di sini. Ya, kita akan menyanyikan ayat yang pertama, ayat yang kedua dari nyanyian 421. Maria jalan ke kubur Tuhan, dan dalam Korea dikatakan, sudahlah bangkit, sudahlah bangkit, sudahlah bangkit Tuhan Yesus. Maria jalan ke kubur Tuhan waktu fajar baru mereka, tetapi heran ada malaikat yang bawa kabar sukacita. Sudahlah bangkit, sudahlah bangkit, sudahlah bangkit Tuhan Yesus. Kabarkan pada murid-muridnya, khususnya kepada Yesus, supaya pergi ke Galilea untuk bertemu Tuhan Yesus. Sudahlah bangkit, sudahlah bangkit, sudahlah bangkit Tuhan. Sudahlah bangkit, sudahlah bangkit, sudahlah bangkit, sudahlah bangkit Tuhan Yesus. Ada yang mau menyampaikan apa berkat Paskah bagi saudara, makna Paskah bagi saudara pagi hari ini? Kalau tidak ada, kita akan mendengarkan berkat sukacita Paskah setelah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat kita nyanyikan, yaitu berupa vokal grup dari Ibu Niar dan kawan-kawan. Wah, nanti kita nantikan berkat luar biasa yang akan disampaikan melalui pujian. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat serta kornya. Maria pulang senang hatinya dan bersyukur pada Tuhan, telah diubahkan duka citanya dengan senyum dan kesukaan. Sudahlah bangkit, sudahlah bangkit, sudahlah bangkit Tuhan Yesus. Sudahlah bangkit, sudahlah
But it's pulling the Luar biasa. Mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Ya karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak tertidur, Allah yang tidak lengah, karena Dia selalu ada bersama dengan kita, selalu memperhatikan kita. Apapun yang sedang kita alami, Dia ada bersama dengan kita. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk vokal group yang telah menjadi berkat bagi kita, membawa kita untuk menikmati sukacita dan bergoyang dengan penuh sukacita. Kita akan menyanyikan pujian Roh Allah Roh Kudus penuhi kami, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya berkat Paskah yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah, menjadi kekuatan kita untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita, mengizinkan Roh Kudus yang untuk mengambil alih secara penuh dalam kehidupan kita. Apabila tidak keberatan, saya mengajak kita sekalian kembali bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Mari kita angkat penyembahan kita. Kita sembah kekudusannya, kita sembah keagungan Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jamah
pujian dan penyembahan kami hanya bagi Engkau Bapa. Kekudusan-Mu melebihi segala sesuatu. Kekuasaan-Mu meliputi kami. Pada saat kebenaran-Mu dibentangkan Bapa, kami mau terima. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Firman-Mu kiranya mengajar kami, memperbaiki apa yang salah pada kami, memberikan kekuatan bagi kami, agar kami melangkah bukan berdasarkan apa yang kami mau Tuhan. Jejak Yesus Kristus sudah menunjukkan kepada kami bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi. Maka kami amini apa yang Kau kehendaki Tuhan. Beritahukanlah kepada kami Tuhan. Melalui kebenaran-Mu yang akan menjadi suluh bagi kami untuk melangkah. Menjalani hari-hari yang ada di hadapan kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu yang akan berkata-kata dengan otoritas Tuhan. Kuasailah kehidupannya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Kapten Jeffrey Ambitan benar-benar dikuasai oleh Tuhan dan menjadi isi hati Tuhan yang disampaikan secara terbuka bagi kami. Karena kami tahu Tuhan rindu untuk kami sungguh-sungguh mendengar Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu. Berkat kebenaran firman Tuhan, berkat sukacita Paskah bagi kami sekalian. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat Paskah. Selamat merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Memenangkan kita, memastikan kita menikmati kehidupan yang kekal pada waktunya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali berjumpa lagi dengan saudara-saudara. Pemimpin kita juga Bapak Tuhan Yusa dan Ibu telah Tuhan berkati dalam pelayanan dinas selama di Palu dan juga Turen. Dan kalau kita mundur ke belakang sedikit, maka ketika Kapten Hari Mukti menyampaikan kebenaran firman Tuhan 2 minggu lalu, maka disampaikan ada 3 gunung saudara-saudara. Ada gunung pengorbanan, namun di tempat di mana Abraham taat kepada Tuhan membawa Ishak, di situ Tuhan sediakan Jehovah Jireh, luar biasa. Kemudian ada gunung kekudusan ketika Musa berjumpa dengan Tuhan. Kemudian ada gunung kecintaan. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, rangkaian kebenaran firman Tuhan ini tentunya sudah menolong kita untuk memahami mengapa kita harus menyembah, kenapa kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Minggu yang lalu saudara-saudara, Kapten Faber menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang rayakanlah refleksi kekudusan di dalam Kristus. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, bagian yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu itu berbicara tentang kehadiran Kristus merupakan penggenapan firman Tuhan. Ya. Kenapa harus merefleksikan kekudusan Kristus, saudara-saudara? Karena kehadiran Kristus di dalam dunia, dalam kehidupan kita merupakan penggenapan dari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, lalu yang berikutnya adalah kehadiran Kristus menjadi refleksi kemahakuasaan Allah. Kenapa kita harus hidup di dalam kekudusan Allah? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kuasa. Kita nggak bisa hidup tanpa Allah. Kita tidak bisa menikmati berkat kehidupan sampai hari ini kalau bukan karena kemahakuasaan Allah. Kita selamat ke sana kemari, ada kecukupan dalam rumah tangga karena kemahakuasaan Allah, saudara-saudara. Lalu yang terakhir adalah kehadiran Kristus merefleksikan kekudusan Allah. Dan ajakan bagi kita pada minggu yang lalu adalah mari merayakan kehadiran Kristus sebagai penggenapan refleksi kemahakuasaan dan kekudusan Allah dalam hidup kita. Ini bagian penekanan yang perlu kita kerjakan, ajakan bukan hanya sebatas ajakan, tetapi sebuah hal yang perlu kita lakukan, saudara-saudara. Dan tentunya pada Jumat Agung, pada peringatan Jumat Agung, Kapten Hari Mukti juga sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana pengorbanan Kristus. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat Roma 1, ayat 1 sampai dengan 7. Roma pasal 1, ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan baca bersama-sama, saudara-saudara.
Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Kita baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara ini berkat oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan dan pembacaan Roma, kitab Roma ini, maka surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dikatakan sekitar tahun 57 sampai dengan 60 Masehi, saudara-saudara. Nah, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat di Roma, menariknya adalah Paulus tidak pernah pergi ke Roma, saudara-saudara. Dia tak pernah pergi ke Roma, walaupun dia hanya mampir sejenak, kemudian dia lanjut ke dia menuju ke Kaisarea, saudara-saudara. Dalam catatan Kisah Rasul 23. Kemudian kitab Roma ini merupakan hal yang penting dalam pengajaran Rasul Paulus. Karena dia terbuka. Bagian surat ini adalah surat yang terbuka tentang iman Kristen yang sejati, saudara-saudara. Dia bicara tentang dikuduskan. Ya. Kalau kita lihat ayat yang pertama, maka dikatakan dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau kita simak, perhatikan kata dikuduskan, berarti itu bicara tentang dikhususkan, saudara-saudara. Ya. Kita menjadi umat Tuhan yang sudah diselamatkan, kita dikhususkan dari dalam dunia ini untuk menjadi milik Kristus, saudara-saudara. Ya. Dipisahkan menjadi hamba kebenaran untuk hidup bagi Kristus. Nah, seringkali pengaruh dunia mengganggu arah pikiran fokus kita, saudara-saudara. Karena waktu kita dipisahkan menjadi hamba Kristus, maka kita seharusnya hidup dan rela sedia apapun kondisi kita, aku hidup hanya untuk Kristus. Dikatakan dulu kita adalah hamba dosa, tetapi karena darah domba Allah kita dimerdekakan. Sehingga seharusnya ada sikap hidup yang berbeda ketika kita sudah menerima dan menyatakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara-saudara. Menjadi hamba yang setia, hamba yang melayani, hamba yang taat kepada firman-Nya. Seberapa sering kita baca firman Tuhan? Seberapa sering kita dengar firman Tuhan? Namun pertanyaannya adalah seberapa banyak, seberapa sering, dan seberapa banyak kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu, saudara. Nah, waktu kita baca Roma 1 ayat 1 sampai dengan 7 ini, saudara, maka perenungan kita pagi hari ini adalah temanya adalah dikuduskan melalui kebangkitan Kristus. Hal pertama yang kita akan belajar pagi hari ini dari tema ini adalah kita dikuduskan untuk memberitakan kabar baik. Nah, kalau kita lihat di layar, saudara-saudara, maka di dalam Roma pasal 1 ayat 1 dikatakan ada kata dipanggil. Disebut dalam bahasa aslinya adalah kletos, yang artinya ditunjuk, appointed. Kita adalah umat-umat Tuhan yang memang sudah ditunjuk, yang sudah diselamatkan sedemikian rupa, punya tugas, didelegasikan tugas dari Tuhan untuk menjadi seorang messenger, menyampaikan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kabar baik, saudara-saudara. Ditunjuk untuk apa dan siapa? Kita ditunjuk menjadi utusan untuk memberitakan kabar baik itu. Apakah hidup kita sudah menjadi kabar baik bagi orang sekitar kita? Apakah hidup kita sudah menjadi kabar baik bagi keluarga, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kita, bagi rekan kerja kita, rekan sepelayanan kita?
Kabar baik itu hadir dari kehidupan kita. Ya. Bukan kita sibuk untuk debat sana, debat sini, saudara-saudara, tapi itu hadir sedemikian rupa, terrefleksikan dari kehidupan kita. Untuk siapa, saudara-saudara? Utusannya siapa kita? Kita adalah utusan Kristus, yaitu Allah yang berkuasa, yang Maha Kudus, saudara-saudara. Nah, ini hal yang menarik bagi kita. Ketika kita dikatakan memberitakan kabar baik untuk Kristus, kita menjadi utusan Kristus yang berkuasa, maka hadirkanlah kekudusan itu melalui kehidupan kita. Sikap hidup kita harus menunjukkan bahwa Kristus hadir sepenuhnya dalam hidup kita. Kata-kata yang baik, tindakan yang baik, yang beretika, saudara-saudara. Kasih yang tulus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, seluruh perilaku kehidupan kita setiap hari seharusnya merefleksikan kekudusan Kristus. Status kita ini apa, saudara-saudara? Status kita ini adalah hamba Kristus. Hamba Kristus yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Ya. Dan kita harus terima itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudara. Seringkali kita tanpa sadar, kita bicara, kita bertindak. Ya. Mungkin orang merasa, kok gitu ya? Bukankah dia bicara kebenaran firman Tuhan terlalu banyak? Bukankah dia melayani? Tetapi kenapa dia menjadi batu sandungan? Kenapa suamiku begitu? Kok menjadi batu sandungan dalam rumah tangga? Kenapa istriku begitu? Tugas kita adalah memberitakan kabar baik melalui kehidupan kita, saudara. Perdebatan demi perdebatan yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, itu akan menjadi minim sekali, akan menjadi turun sekali ketika kita hadir sebagai kabar baik itu, saudara. Orang akan menjadi sukacita. Ada kesenangan ketika kita hadir. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara, kita dikuduskan untuk memberitakan kabar baik tadi, dan sekarang kita dikuduskan untuk bertindak dalam kebenaran. Ayat yang keempat, saudara-saudara. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Gak ada Allah yang lain, tidak ada Allah yang benar selain Yesus Kristus, Allah yang sudah turun dari kemuliaannya, menerima siksaan demi dosa kita dan dibangkitkan dari kegelapan, dari kuasa maut, saudara. Dikuduskan untuk bertindak dalam kebenaran. Ini penegasan, saudara-saudara. Satu penegasan yang penting bagi kita, bahwa Roh Kekudusan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita melalui kebangkitannya, ini menunjukkan satu karakter atau sifat Kristus yang harusnya sepenuhnya menjadi bagian kita. Kalau kita lihat dari kata hagion sunes ini, saudara-saudara, maka di situ ada dua arti. Yang pertama adalah holiness, tentang kesucian. Lalu yang kedua adalah kejujuran. Roh Kekudusan di dalam terjemahannya adalah kesucian dan juga kejujuran, saudara-saudara. Ini menarik sekali. Ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, apakah refleksi kekudusan yang ada dalam kehidupan kita, kita sudah menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan? Atau terlalu banyak hal yang masih kita sembunyikan, yang masih tersimpan sedemikian rupa, tertutup dengan rapi, tapi nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Itu lucunya. Bukan lucu, ya. Tapi itu adalah hal yang membuat kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari hadapan Tuhan. Kita bisa menyembunyikan segala hal yang tidak baik dari hadapan suami, dari istri kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi waktu kita berbicara tentang kekudusan untuk bertindak di dalam kebenaran, maka hadirkan kejujuran sepenuhnya dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Roh kejujuran, uprightness, kejujuran hendaknya menunjukkan karakter roh yang jujur dalam kebenaran, bisa dipercaya, tidak ada dusta dan kepalsuan, dan tidak memaksakan kehendak, saudara-saudara. Masih ada kepalsuan, masih ada kebohongan, kita lepaskan dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara.
Ketika Tuhan Yesus bangkit, kita dikuduskan, maka kehidupan kita harusnya jujur terhadap orang tua, terhadap siapapun. Ya. Ketika seorang pekerja didapatkan tidak jujur, selesai, saudara. Ya. Ketika dalam rumah tangga terjadi ketidakjujuran, terjadi perpecahan yang luar biasa. Kejujuran merupakan hal yang penting. Ya. Ketika kejujuran itu dilanggar, kejujuran itu hancur, maka kita mengalami masalah yang besar. Tapi ketika kita menerima kekudusan Kristus melalui kebangkitannya, maka kita dipastikan akan bertindak di dalam kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita, saudara. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebenaran. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebenaran. Yang meneguhkan hati kita, keyakinan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi kita semua untuk dapat hidup yang kekal. Waktunya akan tiba. Tuhan panggil kita, saudara. Lalu yang terakhir adalah dikuduskan untuk menjadi milik Kristus. Ayat yang ke-6, saudara. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kita bukan milik dunia lagi, saudara-saudara. Waktu kebangkitan terjadi, kebangkitan Tuhan terjadi, kita dikuduskan. Kita bukan lagi menjadi milik dunia ini. Kita sudah menjadi milik Kristus. Itulah sebabnya pikiran kita, hati kita, tindakan kita harus serupa dengan Kristus, saudara-saudara. Kalau dalam teks aslinya, kata dipanggil ini artinya orang yang terpanggil atau orang yang diundang. Saudara, ini berkati oleh Tuhan. Apakah sepenuhnya kita menjadi milik Kristus atau tidak? Seharusnya kita menjadi milik Kristus, saudara. Ketika kita menikmati akan kebangkitan, maka apa respon kita? Kita harus meresponi kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan di dalam kekudusannya untuk bersedia menerima keselamatan yang Tuhan berikan, sehingga ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita menjalani hari-hari kita. Saudara, ketika kita dinyatakan menjadi milik Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan katakan, apapun itu Tuhan, aku akan tetap hidup untuk Engkau. Sesulit apapun rumah tanggaku, aku akan tetap hidup untuk Engkau. Sesulit apapun pelayananku, sesusah apapun hidupku, aku akan tetap menjadi milik-Mu Tuhan. Aku tidak akan berpaling kepada hal yang lain. Aku tidak akan berpaling kepada Tuhan yang lain. Aku akan mengasihi suami dan istriku sedemikian rupa. Karena aku dikuduskan menjadi milik Kristus. Bersedia menjadi milik Kristus, saudara-saudara? Harus, haleluya. Kita harus menjadi milik Kristus sepenuhnya. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang Tuhan mau, apapun yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan tuntun aku. Tuhan tidak pernah memaksa kita, saudara-saudara. Tapi ketika kita tidak merespon dan berpaling dari Tuhan, maka waktunya akan tiba. Akan ada pemisahan. Pada penghakiman tata putih, dalam catatan Wahyu, yang tercatat dalam buku kehidupan yang menjadi milik Kristus, nama mereka disebutkan, mereka disambut dalam kerajaan surga. Dan yang tidak tercatat, maka akan dipisahkan dalam hukuman yang kekal itu, saudara. Buka hati kita. 2 Korintus 5 ayat 20 berkata begini, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, berarti kita membuka hati kita untuk menyambut kebangkitan Kristus, dikuduskan dan hidup untuk menjadi milik Kristus. Setiap orang yang percaya, yang telah menjadi milik Kristus, akan meninggalkan kedagingannya, keinginan matanya, keangkuhan hidup. Karena itu bukan milik Kristus. Dikuduskan
Melalui kebangkitan Kristus, saudara-saudara, kita menyalibkan kedagingan kita, melepaskan itu. Maka kita akan menjadi refleksi kekudusan Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan tolong kita, saudara-saudara. Ingatlah, kita dikuduskan melalui kebangkitan Kristus. Kita dipisahkan menjadi hamba kebenaran yang dikuduskan bagi Kristus, yang rela hati, setia menjadi hambanya, melayani Dia, taat pada firman-Nya, sampai Tuhan panggil kita naik ke kemuliaan. Kita akan nyanyikan pujian yang tadi, saudara-saudara. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Ketika Engkau bangkit dari kematian, maka kami dikuduskan di dalam anugerah-Mu Bapa. Dan pada pagi hari ini ketika kami dengar kebenaran firman Tuhan, maka kami tidak mau membiarkan anugerah kebangkitan Tuhan hilang begitu saja. Tapi kami mau merefleksikannya dalam kehidupan kami, merefleksikan kekudusan Tuhan melalui kehidupan kami setiap hari. Tolong kami Bapa di surga, untuk terus hidup di dalam kehendak-Mu, memberitakan kabar baik melalui kehidupan kami, menjadi orang-orang yang menyatakan hidup dalam kebenaran, dan bertindak sungguh di dalam rencana-Mu yang kudus ya Bapa. Bapa di surga yang kudus, Bapa berdoa ketika di antara kami jemaat-jemaat Tuhan mengalami pergumulan yang berat di dalam rumah tangga mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka. Tuhan mampukan mereka melewati pergumulan hidup mereka. Tuhan akan menyertai akan segala hal yang terjadi, sehingga mereka dapat dikuatkan Bapa. Mereka dapat dilepaskan dari persoalan yang ada, dan mereka dapat menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Ketika kami mengalami beban-beban hidup yang begitu sulit, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Tuhan memampukan kami, menolong kami. Dan Bapa di surga, kiranya Tuhan tolong kami untuk terus menjaga kehidupan dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami menjadi milik Tuhan. Orang-orang Kristen yang hidup di dalam kekudusan-Mu, yang merefleksikannya hari demi hari. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa di surga. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita merespon kebenaran firman Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nyanyian nomor 420 akan mengantar kita ke saat memberikan persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah,
bisa juga memberikan persembahannya melalui rekening Korops, ya apabila membutuhkannya bisa diminta kepada Opsir Korops kita. Nyanyian nomor 420, Ku turut juru selamat ya. Kebenaran firman Tuhan sudah mengajak kita untuk merefleksikan kekudusan Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebagai hamba kebenaran, sebagai milik Kristus. Marilah ya kita hidup dengan Kristus yang sudah hidup di dalam kehidupan kita. Nyanyian nomor 420 ya, lagu ini selalu mengajak kita seperti ada di satu hall ballroom yang penuh dengan orang-orang yang berdansa ya. Jadi saya percaya waktu kita memberikan persembahan kita ya, sukacita yang meluap dengan ucapan syukur bahwa sepanjang hari-hari yang akan datang di hadapan kita akan menikmatinya dengan alunan musik sukacita, alunan berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan kita apapun keadaan yang kita alami. Terpujilah Tuhan. Kita nyanyikan ayat demi ayat bersama-sama. Ku turut juru selamat yang sungguh hiduplah, berkat kehadirannya terasa selamanya, tangannya penuh kasihan, ku dengar suaranya di waktu pencobaan. Tuhan ada, amin. Hidup, hidup, Yesus hidup sekarang. Dia berbicara denganku, dia jalan sertaku, amin. Terlihat kasih-Nya di dalam kesukaran, ku tetap percaya, amin. Dengan terjalanku melalui bahaya, ku yakin Dia segera berkata umat Kristen bersorak ya. Kita merayakan, kita nyanyi dengan gembira karena harapan orang berdosa bagi kita sekalian, Dialah penolong yang setia. Tiada yang seperti Dia. Dia yang penuh cinta, Dia yang selalu menyertai kita. Kita nyanyikan kornya dengan bangkit berdiri. Lalu kita akan berdoa bagi persembahan kita dan juga doa tutup akan disampaikan oleh Kapten Jeffrey Ambitan. Hidup, hidup, Yesus hidup. Dia
saudara-saudara, tim musik terima kasih banyak, dan juga tim multimedia digital. Tuhan berkati tim kolektan, dan kita akan berdoa saudara-saudara. Tuhan Yesus, Bapa di surga yang kudus, di akhir dari ibadah ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami, sedang memberkati kehidupan kami, memulihkan kondisi hati kami, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Bapa di surga yang kudus, kami sungguh bersyukur untuk tim pelayan musik, singers, multimedia, digital, kolektan, dan mereka yang sudah mempersiapkan ruangan ibadah ini. Kami berdoa kiranya berkat Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Terima kasih untuk pelayanan dan talenta yang sudah mereka persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus perlengkapi mereka luar biasa. Tuhan pakai mereka menjadi hamba-hamba-Mu dalam pelayanan di tempat ini di Korps 3 Bandung. Nama Allah dipermuliakan melalui permainan musik dan pelayanan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi Opsir Korps 3 Bandung, Bapak dan Ibu Mayor Handoko, bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak. Tuhan Yesus, kami serahkan pelayanan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan akan terus menuntun dalam anugerah-Mu. Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur untuk Bapak Komandan Teritorial dan Ibu PBWT yang sudah Tuhan berkati dalam pelayanan. Ketika berada di Kota Palu, penerbangan mereka diberkati, tiba dengan selamat. Semua rangkaian acara dapat berlangsung, kami tahu semua karena Tuhan. Dan terima kasih Bapak. Karena kami percaya kami masing-masing dikuatkan oleh Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Dan Bapa di surga, keluarga kami yang ada di rumah, anak-anak kami akan diberkati juga oleh Tuhan. Dan sepanjang minggu ketika kami menjalani pelayanan pekerjaan kami mohon kiranya Tuhan tolong kami, menyertai kami, memampukan kami menjalani hari-hari kami di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Sehingga kami menjadi terang dan garam itu bagi Tuhan. Rumah tangga kami masing-masing pun diberkati oleh Tuhan. Persembahan yang sudah terkumpul pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menguduskan persembahan kami menjadi persembahan yang harum dan kudus di hadapan Tuhan, menjadi berkat dalam pelayanan di tempat ini. Saya berdoa bagi mereka yang sakit, Bapak Teis yang ada di rumah sakit, Tuhan akan jamah bagian kakinya. Di rumah sakit Hasan Sadikin Tuhan akan tolong. Tuhan akan memberikan pemulihan yang ajaib. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat disebutkan namanya, mereka yang sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamahlah mereka ya Bapak. Kasihani mereka sehingga mereka menikmati kekuatan, kesehatan dalam menjalani hari-hari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran-Mu. Puji termulia nama-Mu Bapa. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Pulanglah dan rayakan kekudusan Kristus yang telah menang atas kuasa maut. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, sebab Ia akan bertindak. Berdoalah dan kuatkan hatimu. Lihatlah Allah, Ia sendiri akan menyertai engkau dalam setiap langkah hidupmu, menolong dan memberkati engkau sejak hari ini sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tentang selamanya. Bagi segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Amin, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita.